Jadi itu pentingnya ada seperti ini. Nah, saya akan kembali ke statement yang mengatakan bahwa ini adalah konflik perebutan wilayah. Bukan. Hal perebutan wilayah ini adalah konflik antara dua kekuatan yang seimbang memperebutkan satu wilayah yang sengketa. Contoh Indonesia dan Cina, ada konflik perebutan Pulau Natuna. Ini namanya konflik perebutan wilayah. Cina sudah berdiri, Indonesia sudah berdiri, dan memperebutkan satu tanah atau satu wilayah. Itu konflik perebutan wilayah. Tapi yang terjadi di Palestina ini bukan perebutan wilayah, karena dulu nggak ada tuh bangsa Yahudi ini, nggak ada itu. Seperti yang saya kita pahami, bukan. Tahun 1897 ada seorang jurnalis, ya, apa sih namanya yang negara itu yang mesti dia jurnalis Yahudi yang namanya Theodor Herzl. Ya, Theodor Herzl ini dia memiliki sebuah tulisan namanya Der Judenstaat, ya, artinya apa? Negara Yahudi. Dia punya sebuah impian bahwa dia harus membawa atau mengumpulkan satu orang Yahudi untuk dikumpulkan di satu tempat. Ini mas saudara bukan ide dia ini. Dia juga hanya ada kulitnya. Dia hanya budaknya sebenarnya. Ide ini itu adalah ide sebuah kelompok yang jauh lebih tua dari dia. Kita pernah dengar yang namanya Freemason, Illuminati. Itu semua satu arah itu. Ya, kalau kita tarik ke atas siapa ini ya, di belakangnya Dajjal. Dajjal itu yang menggerakkan orang-orang ini, para ilmuwan ini untuk apa? Untuk memutarbalikkan fakta dan untuk mengorganize dunia. Muncullah sebuah ide namanya ide Zionisme, yang artinya gerakan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Nah, ini bukan proyek Yahudi semata, ini proyek Barat. 1907, ingat tarikh tanggal ini ya. 1907 ada seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama Henry Campbell Bannerman. Dia mengundang 7 perwakilan negara-negara kolonial. Kalau saya bilang negara-negara kolonial, itu artinya negara Belanda, Portugis, Itali, Prancis, kemudian Australia, ya, Australia itu maksudnya itu bagus itu Australia, negara kolonial, Jerman, kan? Tapi ada waktu Jerman dari kota 7 negara kolonial diundang oleh Henry Campbell Bannerman ke rumahnya. Ketika berkumpul, Henry berbicara, dia bilang gini, wahai sahabat-sahabatku, kalian hari ini sedang berjaya di beberapa wilayah di dunia. Kita semua sedang menjadi negara-negara yang berkuasa, mengkoloni, imperial, menjajah. Tapi dia bilang, saya melihat kalian ini kita sedang menuju kehancuran kita. Kenapa? Karena kita semua sekarang sedang sibuk oleh konflik internal kita. Nah, maka dari itu kita harus waspada oleh musuh kita. Siapa musuh kita? Dia bilang di bumi ini ada satu masyarakat, satu wilayah luas, yang mana wilayah ini memiliki 2 elemen utama untuk bisa menjadi adidaya di dunia. Dia menyebutnya apa? Jazirah Arab. Dia bilang orang Jazirah Arab ini mereka punya 2 elemen utama untuk bisa menjadi penguasa dunia. Nah, jadi intinya kata Bilaman, negara Arab ini yang seluas ini membentang dari Asia sampai Afrika, ini mereka memiliki 2 unsur utama untuk menjadi sebuah negara adidaya. Pertama unsurnya adalah mereka disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Itu kalau di Eropa, Pak, Eropa itu negaranya puluhan, bahasanya ratusan, sulit dikomando. Sama kayak kita Indonesia ini,
sebelum ada negara Indonesia, ini bahasanya kan bahasa-bahasa adat semua ini. Ada 400 bangsa di Indonesia ini. Kalau di Arab, satu bahasa Arab. Jadi komando. Kedua, kata Adenauer, Jazirah Arab ini mereka disatukan oleh satu agama. Namanya agama Islam. Kalau di Eropa, kata Adenauer, kita nih orang Eropa udah bahasanya beda-beda, agamanya macam-macam. Sulit bersatu. Maka kata dia, kalau kita nggak hati-hati terhadap Jazirah Arab, ini kita akan dijajah oleh mereka. Karena sekali lagi, Jazirah Arab punya dua elemen utama menjadi sebuah negara adidaya. Pertama, mereka disatukan oleh satu bahasa Arab. Kedua, mereka disatukan oleh satu agama Islam. Nah, kata dia, untuk itu proposal dari saya kepada kalian orang di negara kolonial, kita pecah kekuatan mereka ini. Kita pisahkan antara Arab Asia, itu meliputi Irak sampai di Syam, Palestina, Suriah, kemudian Lebanon, itu adalah negara Arab di Asia. Kita pisahkan mereka dari negara-negara Arab di Afrika. Afrika ini ya tadi itu ya, Mesir, kemudian juga Nigeria. Nigeria sebagai orang Arab tuh, bangsanya. Kemudian Mauritania, ya kemudian Maroko, Aljazair dan sebagainya. Kita pecah. Di mana titik pertemuan mereka itu? Palestina. Di situ kata Adenauer, kita harus letakkan satu entitas, satu kanker untuk menjaga agar wilayah Arab ini terus unstabil. Makanya di sana muncul proyek barat bernama Israel. Maka dari itu kalau kita lihat peta, Palestina adalah satu-satunya negara atau negeri di dunia yang mengikat 3 benua besar. Palestina sendiri ada di wilayah Asia. Di wilayah barat daya, Palestina berbatasan dengan Mesir, itu negara Asia Afrika, benua Afrika. Kemudian setelah berapa tahun, laut Palestina itu laut Mediterania, laut orang Eropa ini. Jadi satu-satunya negeri di dunia yang mengikat 3 benua besar, Eropa, Afrika, Asia, itu adalah negeri Palestina. Maka kata mereka, barang siapa menguasai Palestina, maka dia menguasai dunia. Di situ mereka berusaha memecah-pecah. Kata mereka, Arab ini kalau mereka stabil, mereka hanya membutuhkan satu orang pemimpin yang soleh untuk bisa menjadi negara adidaya. Maka tugas Israel adalah hari ini ditanamkan oleh Barat agar menjaga Timur Tengah tidak stabil. Itu fungsi utamanya. Nah, tapi perjalanan mereka untuk menjaga Palestina itu tidak mudah dan tidak sederhana.